Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Ayub, pasalnya yang ke-29, ayat 13 sampai dengan 25. Aku mendapat ucapan berkat dari orang yang nyaris binasa, dan hati seorang janda kubuat bersukaria. Aku berpakaian kebenaran dan keadilan kukenakan seperti jubah dan serban. Aku menjadi mata bagi orang buta dan kaki bagi orang lumpuh. Aku menjadi bapa bagi orang miskin, dan perkara orang yang tidak kukenal kuselidiki. Aku meremukkan geraham orang curang dan merebut mangsanya dari giginya. Pikirku, aku akan meninggal di sarangku dan memperbanyak hari-hariku seperti pasir. Akarku mencapai air, dan embun bermalam di atas ranting-rantingku. Kemuliaanku selalu baru padaku, dan busurku kuat kembali di tanganku. Orang menanti-nanti untuk mendengarkan aku, dengan diam mereka mendengarkan nasihatku. Selesai aku berbicara, tak seorang pun berbicara lagi, dan perkataanku menetes ke atas mereka. Orang menantikan aku seperti menantikan hujan, dan membuka mulutnya seperti menadah hujan akhir musim semi. Aku tersenyum kepada mereka ketika mereka putus asa, dan rona mukaku tidak dapat mereka suramkan. Aku menentukan jalan mereka dan duduk sebagai pemimpin. Aku bersemayam seperti raja di tengah-tengah pasukan, seperti seorang yang menghibur mereka yang berkabung. Sahabat Alkitab, peribahasa di masa lampau mengatakan, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Manusia akan dikenal dan dikenang, bahkan jauh setelah kematiannya, karena perbuatan yang ia lakukan, baik kebaikan maupun keburukan. Mungkin inilah yang juga coba disampaikan Ayub pada pasal yang ke-29. Menariknya kenangan Ayub atas masa lalunya bukan karena kekayaan atau kekuasaannya, melainkan karena dampak hidupnya yang menjadi berkat bagi banyak orang. Tanpa bermaksud menyombongkan diri, Ayub menyatakan bahwa ia pernah menjadi mata bagi orang buta, kaki bagi yang lumpuh, dan penghibur bagi yang bersedih. Ia tidak sekedar menjadi orang baik, tetapi menjadi sarana kehadiran Allah bagi sesama, mengangkat yang terpinggirkan, dan menegakkan keadilan. Integritasnya menjadi kesaksian bagi sekitarnya. Ia dihormati bukan karena hartanya, tetapi karena karakternya. Kata-katanya dinanti seperti hujan musim semi yang menyegarkan tanah yang kering. Orang menanti nasihatnya, dan hadirnya membawa penghiburan, bahkan dalam duka yang terdalam. Inilah kejayaan yang digambarkan serta diingat Ayub. Ia bagaikan seorang pemimpin di suatu daerah. Ia menasehati warga yang memerlukan, mengadili perkara mereka dengan adil, dan berpihak kepada mereka yang terpinggirkan. Tindakan-tindakan baiknya tersebut melahirkan sebuah rasa hormat yang otentik dari orang-orang sekitarnya. Dari gambaran yang ada di pasal ke-29, kita bisa mendapatkan tampilan sekilas atas kejayaan Ayub di masa lampau. Hidupnya begitu cerah dan berlimpah berkat. Ironisnya, perenungan tersebut terjadi saat ia tengah berada dalam pergumulan yang begitu berat. Namun, ingatan akan masa yang cerah itu sekaligus menghadirkan kekuatan serta pengharapan bagi Ayub. Hal itu terjadi karena pemaknaan bahwa kejayaan masa lampau itu terjadi hanya karena campur tangan Tuhan. Maka, masa kini pun tetap menjadi arena perwujudan kasih serta penyertaannya. Sahabat Alkitab, refleksi Ayub di atas juga dapat mengingatkan kita akan langkah yang hendak kita ambil dalam hidup. Apakah kita akan dikenang karena keburukan atau kebaikan?
Tentunya setiap orang ingin dikenal atas dasar kebaikannya. Maka dari itu, wujudkanlah kebaikan secara konsisten dalam hidup kita sehari-hari. Selayaknya seorang yang tengah menabur benih dan butuh proses untuk bertumbuh serta berbuah, demikianlah kebaikan-kebaikan yang kita tabur dalam hidup. Ayub tidak pernah melandaskan perbuatan baiknya karena usahanya sendiri, melainkan berkat pertolongan Allah semata. Maka, kita pun harus menyadari bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan merupakan kasih karunia-Nya semata. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih atas teladan hidup Ayub yang mengingatkan kami untuk menjadi saluran kasih dan keadilan-Mu bagi sesama kami. Ajarlah kami untuk hidup dengan integritas, menabur kebaikan dengan setia, dan menjadi berkat bukan demi pujian, tetapi demi kemuliaan nama-Mu. Biarlah setiap langkah kami mencerminkan kasih dan penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.